Assalamualaikum teman-teman. Ini adalah video kami tentang etika eutanasia pada perawat. Oh iya, sebelumnya perkenalkan dulu anggota kami. Selamat menyaksikan. Menurut Sutarno, arti eutanasia adalah suatu tindakan dengan sengaja atas permintaan pasien atau keluarga untuk mengakhiri penderitaan pasien tersebut secara tenang dan baik. Jenis-jenis eutanasia. Yang pertama, dilihat dari cara pelaksanaannya. Ada eutanasia pasif, yaitu yang dilakukan dengan menghentikan atau mencabut segala tindakan pengobatan. Ada eutanasia aktif, yaitu dilakukan dengan sengaja oleh tenaga medis dengan tujuan untuk mengakhiri hidup pasiennya. Yang kedua, ditinjau dari permintaan. Ada eutanasia volunteer yang dilakukan atas permintaan dari pasien itu sendiri, dan eutanasia involunteer yang dilaksanakan karena permintaan keluarga. Penyebab eutanasia. Yang pertama ada faktor ekonomi. Yang kedua, pertimbangan ruangan, tempat tidur, petugas, dan peralatan medis di rumah sakit yang justru dapat dimanfaatkan oleh pasien-pasien yang lain. Dan yang ketiga, meninggal dengan layak. Pasien-pasien berpenyakit parah yang dirawat di rumah sakit di seluruh dunia diberi kesempatan untuk memilih hidup dengan layak atau mati dengan layak. Aspek dan etika hukum eutanasia. Pasal 304 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan orang dalam kesengsaraan, sedang ia berwajib memberi kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan pada orang itu karena hukum yang berlaku atasannya atau karena menurut perjanjian, dihukum penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp400.000. Pasal 306 KUHP berbunyi, kalau salah satu perbuatan yang diterangkan dalam pasal 304 mengakibatkan orang mati, si tersalah itu dihukum penjara paling lama 9 tahun. Pasal 344 KUHP yang berbunyi, barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutnya dengan nyata dan dengan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya 12 tahun. Pasal 340 KUHP berbunyi, barang siapa dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain dihukum karena pembunuhan direncanakan dengan hukuman mati atau penjara selama-lamanya seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun. Peran perawat dalam eutanasia. Yang pertama ada peran perawat sebagai pemberi asuhan keperawatan. Yang kedua, peran perawat sebagai advokat klien. Yang ketiga, peran perawat sebagai edukator. Yang keempat, peran perawat sebagai koordinator. Yang kelima, peran perawat sebagai konsultan. Yang keenam, peran perawat sebagai kolaborator. Yang terakhir, yang ketujuh, ada peran perawat sebagai pembantu. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.